Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat motivasi? Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Dalam hidup ini, apapun yang kita lakukan bisa saja orang berkomentar pada kita. Kita melakukan hal-hal positif pun dikomentari orang. Kita melakukan hal-hal negatif apalagi pasti akan dikomentari orang. Dan kalau kita ingin perhatikan komentar orang itu tidak pernah habis-habisnya. Selalu aja orang berkomentar. Selama orang itu masih bisa berbicara, masih bisa menulis, masih bisa mengeluarkan pikiran-pikiran mereka, mereka akan terus berkomentar. Dan lakukan terus pekerjaan Anda ya, selama itu tidak merugikan orang lain dan menguntungkan Anda dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, lakukan terus. Jangan pernah pedulikan dengan komentar orang, karena itu akan membuang waktu ya. Tapi kita perlu juga mendengar komentar-komentar orang yang memang komentar itu akan menjadi koreksi bagi kita. Karena kita tidak bisa tahu ya kekurangan kita apa. Kelemahan kita itu apa, kita tidak tahu. Karena biasanya orang itu akan lebih tahu dengan kekurangan kita. Mereka akan memperhatikan kekurangan kita itu apa. Dan orang cenderung akan melihat kekurangan daripada kelebihan. Jadi mereka dengan demikian kita satu manfaat sebenarnya ketika orang mengkomentari kita. Orang akan melihat sisi-sisi negatif dari kita, kekurangannya apa sih. Dan yang paling mudah dalam hidup ini adalah melihat kekurangan orang lain daripada kelebihan orang lain. Komentar-komentar tentang kekurangan orang lain banyak sekali. Jadi dengan melihat komentar negatif pada kita akan koreksi diri. Wah, berarti saya harus memperbaiki ini. Berarti saya harus memperbaiki yang sebelah sini ini. Dan itu sebenarnya suatu masukan yang bagus ya, positif ya. Jadi terima saja komentar orang tersebut dan itu tidak akan pernah berakhir. Dan akan sangat menyiksa Anda seandainya ya, Anda itu terlalu serius menanggapi komentar-komentar negatif dari orang lain. Jadi Anda marah pada mereka. Biarkan saja itu terjadi. Biarkan yang penting adalah ketika mereka berkomentar negatif pada Anda perbaiki itu. Nah, ketika Anda sudah memperbaiki itu, mereka tidak akan lagi berkomentar negatif. Mungkin mereka akan mencari hal-hal negatif lain pada diri Anda dan kemudian perbaiki lagi. Kemudian nanti lama-lama Anda menjadi orang yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Dan sebenarnya semua orang itu dikomentari, termasuk orang yang suka komentar itu. Mereka pasti dikomentari juga oleh orang lain. Jadi tidak pernah selesai masalah komentar ini. Kenapa? Karena masalah seperti ini adalah masalah sosial. Masalah sosial itu seperti itu, tidak pernah selesainya. Setiap orang pasti mempunyai komentar sendiri. Setiap orang pasti mempunyai pendapat sendiri. Beda dengan masalah matematika mungkin ya. Misalnya 2 tambah 2, 4. Nah itu sudah pasti. Mungkin tidak akan banyak orang berkomentar tentang itu karena sudah pasti. Tapi kalau masalah sosial, masalah perilaku, masalah tingkah laku, masalah perbuatan kita, aktivitas kita, itu masalah sosial ini pasti banyak orang komentar karena banyak orang-orang yang bisa mengeluarkan pemikiran. Jadi tetaplah teguh pada pendirian Anda, tetaplah teguh pada rencana-rencana Anda, lakukan. Sejauh rencana Anda itu bisa menghasilkan hal positif. Nah contohnya ada satu contoh seorang pengusaha wanita ya, seorang pengusaha wanita yang sukses. Jadi wanita ini dia sudah membangun bisnisnya sejak sebelum menikah. Jadi sebelum menikah dia sudah membangun bisnisnya dan dia sudah sukses itu. Kemudian dia menikah dengan seorang karyawan biasa. Jadi seorang karyawan yang merupakan mitra kerja dia. Ya. Jadi seorang laki-laki ini bekerja di suatu perusahaan dan perusahaan itu mitra kerja dari wanita pengusaha ini. Nah, wanita perusahaan ini sering sekali berdiskusi dengan laki-laki ini, diskusi tentang perusahaannya, tentang banyak hal ya, berdiskusi, bercerita dan mereka sering ngobrol ya tentang banyak hal. Nah, dari ngobrol-ngobrol ini wanita ini memperhatikan bahwa laki-laki ini seorang yang menyenangkan ya, bicaranya menyenangkan, kemudian menjadi teman ngobrol yang enak. Kemudian wanita ini juga sering berdiskusi dia tentang perusahaan-perusahaan wanita ini, masalah-masalah yang dihadapi oleh wanita ini, dan laki-laki ini banyak memberikan solusi-solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh wanita ini. Dan hal ini membuat wanita ini menjadi senang ya, suka pada laki-laki ini, pada karyawan ini. Pada laki-laki ini adalah orang yang biasa saja itu, dengan gaji pas-pasan. Kemudian wanita ini karena pertemanan yang lama, seperti yang sudah lama pertemanan itu, seperti laki-laki ini tidak pernah mau mengatakan bahwa dia suka pada wanita ini. Jadi wanita ini takut ya, seperti takut kehilangan laki-laki ini, dan dia terpaksa dia berani mengatakan bahwa wanita ini suka sama laki-laki itu. Dan hal ini membuat laki-laki ini terkejut. Laki-laki ini berpikir bagaimana
dia karyawan biasa yang gajinya pas-pasan, bagaimana wanita direktur ini, pengusaha ini mengatakan dia suka pada dia ya. Dia membuat dia terkejut dan dia seperti berpikir, apa kamu nggak salah pikir kamu suka sama saya? Kamu kan seorang direktur, saya ini orang biasa, orang gaji saya pas-pasan. Tapi wanita ini mengatakan dia suka pada laki-laki ini. Nah, dari situlah kemudian terjadi pernikahan. Nah, pernikahan mereka ini banyak dikomentari orang bahwa pernikahannya tidak seimbang ya, antara seorang kaya dan seorang yang pas-pasan itu. Tapi mereka tidak peduli dan mereka terus berjalan. Dan orang tua wanita ini sebenarnya juga tidak setuju ya, karena memang perbedaan status yang sangat tinggi sekali, dan orang tua wanita ini sudah memperkenalkan ya, menjodohkan dia dengan seorang anak direktur yang juga seorang yang kaya. Dan orang tua si pria ini sebenarnya juga kurang setuju, ragu-ragu, nanti kamu menikah seorang kaya menikah dengan orang kaya, apalagi dia pengusaha yang sukses, nanti kamu diremehkan situ, kamu dihina sama keluarga mereka, nanti bagaimana kamu nanti? Percuma aja kamu kaya tapi kamu dilecehkan, kamu diremehkan. Tapi pria ini mengatakan bahwa wanita itu adalah orang yang baik-baik ya, dia tidak akan meremehkan saya, insya Allah. Dan terjadilah perkawinan. Perkawinan terjadi secara sederhana ya, tidak bermewah-mewahan perkawinan ini kan. Karena perkawinan antara orang kaya dan miskin mungkin jadi lakukan secara sederhana saja dan langsunglah perkawinan. Nah, dari perkawinan ini ternyata memang mereka banyak sekali menghadapi kritikan-kritikan yang membuat mereka kadang-kadang kesal, tapi mereka tidak peduli dan mereka jalan terus. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang positif, yang bagus. Nah, dari situlah kemudian usaha-usaha dari wanita ini semakin meningkat. Karena laki-laki ini banyak memberikan masukan-masukan, pemikiran-pemikiran, ide-ide yang untuk mengembangkan usahanya lebih maju lagi. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan, bisa membuat kekayaan mereka lebih berlipat ganda dari yang sebelumnya. Jadi wanita ini memilih laki-laki ini karena dia sebenarnya seorang kaya. Laki-laki ini, bagi wanita ini, laki-laki ini orang kaya. Kaya di bidang apa? Laki-laki ini kaya dalam bidang ide. Dia mempunyai ide-ide yang bagus, pemikiran yang bagus, dan dia mempunyai kemampuan untuk manajemen perusahaan yang bagus. Dan dia orang yang setia, kemudian orang yang penuh perhatian pada wanita ini, dan dia orang yang baik, jujur. Dan dia bukan orang-orang yang sombong, yang berlebihan. Dan ketika sukses pun, laki-laki ini tetap dia bersikap yang sederhana. Dia menggunakan baju-baju yang sederhana, yang tidak berlebihan. Tapi satu yang tidak sederhana bagi dia adalah bagaimana mengembangkan usaha itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itu yang tidak benar sederhana sama dia. Karena tujuan dari laki-laki ini adalah membuat usaha itu semakin maju, semakin besar, semakin besar. Tujuannya ada satu, untuk banyak menampung tenaga kerja, supaya banyak pengangguran terserap. Itu yang dia tidak sederhana situ. Dia ingin lebih maju lagi, lebih besar lagi usahanya. Tapi dalam gaya hidupnya, laki-laki ini dan wanita ini sangat sederhana sekali. Tapi untuk memajukan usaha mereka sangat sukses, semakin besar dan usaha mereka semakin maju. Tapi mereka tetap dalam keadaan yang sederhana saja hidupnya. Jadi ini adalah pelajaran penting dalam hidup kita. Ketika kita memang sudah memilih suatu keputusan dalam hidup kita, jangan peduli dengan komentar orang lain. Bahwa yakinkan pilihan Anda itu adalah pilihan yang benar. Nah, lakukan pilihan yang benar Anda. Insya Allah, Allah akan membantu Anda untuk mencapai sukses yang seperti yang Anda inginkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.